Pada malam hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Uqudul Jen fi Bayani Huquqiz Zawjain dari kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi'ulumihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laha, tidak pantas atau tidak boleh bagi seorang istri. Ini kita masih membahas tentang kewajiban-kewajiban istri terhadap suami atau hak-hak suami. Sabda Nabi sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab ini. Tidak boleh bagi seorang istri antu ta'ima min baitihi illa bi'idnih, memberikan makanan dari yang ada di rumah, dari makanan yang ada di rumah kepada orang lain illa bi'idnih, kecuali atas seizin suaminya. Nah, ini kewajiban istri berikutnya. Ia boleh berbagi, termasuk memberikan makanan pada orang lain, tapi itu harus seizin suaminya. Illa rutab minat ta'am alladhi yukhafu fasaduhu, kecuali berupa makanan segar yang kalau tidak diberikan segera itu akan basi. Kecuali bersifat kecuali makanan yang masa kedaluarsanya akan segera berakhir. Kalau tidak segera dikonsumsi, kira-kira akan basi dan akan menjadi mubadzir. Nah, ini baru dibolehkan. Fa'in at'amat an ridahu kana laha mithlu ajrihi. Jika sang istri memberikan makanan, berbagi kue dengan orang lain, seizin dan seridho suaminya, maka sang istri memperoleh pahala sama dengan pahala yang diperoleh oleh suami. Wa in at'amat bi ghairi idnihi kana lahu al ajru wa 'alaiha al wizru. Tapi jika sang istri menghambur-hamburkan harta suami, dalam hal ini adalah memberikan makanan, berbagi kue dan lain-lain, tapi suaminya tidak mengizinkan, maka suaminya mendapat pahala, istrinya mendapat dosa. Berikutnya kewajiban istri adalah wa ikramu ahlihi wa aqaribihi walau bil kalamil jamil. Seorang istri itu harus memuliakan keluarga suami, karib kerabat suami, mertua, harus akur. Istri itu harus akur dengan mertua. Sama suami juga harus akur dengan mertua, dengan saudara-saudara ipar. Ini dalam kehidupan ya, apalagi kalau kita lihat sinetron ya, kadang suka ada konflik dalam keluarga antara mertua dengan menantu. Nah, kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, seorang santri, kita harus berakhlak baik, memuliakan keluarga besar suami atau istri kita. Karena mertua itu adalah sama kedudukannya dengan orang tua kita. Orang yang harus kita muliakan itu adalah orang tua. Orang tua itu kan yang pertama man walladaka, orang yang telah melahirkanmu. Yang kedua man allamaka, orang yang telah mengajarimu ilmu. Dan yang ketiga man zawwajaka, orang yang telah menikahkanmu. Walau bil kalamil jamil, meskipun minimal dengan tutur kata yang baik. Kemudian waru'yatul qalili minhu katsiran. Nah, seorang istri itu harus menerima yang sedikit apa yang diberikan oleh suami. Meskipun sedikit tapi harus dinikmati, sehingga itu terasa banyak. Anggap aja banyak. Suami ngasih duit 10.000 sehari, anggap aja 100.000 begitu. Tambahin 0 sendiri. Suami ngasih duit 5.000 sehari, anggap saja 50.000. Nikmati, syukuri. Wa qabulu fi'lihi bisyukri wa ru'yati halihi bil fadli. Seorang istri harus memahami setiap perbuatan suami itu bisyukri, dengan syukur. Wa ru'yatu halihi bil fadli. Keadaan suami itu harus dipandang oleh istri dengan kacamata yang positif. Maksudnya dengan cara pandang yang positive thinking.
Wa an la tamna'a nafsaha wa in kanat ala dhahri qatabin. Ini yang menarik. Kewajiban istri berikutnya adalah ia harus selalu siap kapanpun suaminya ngajak tidur. Tidak boleh ia wa an la tamna'a nafsaha. Tidak boleh menahan-nahan diri. Wa in kanat ala dhahri qatabin bi fathil qaf wa ta ay sarjil ba'ir. Meskipun ia sedang menunggang unta. Apa artinya dhahri qatabin? Secara harfiah artinya menunggang unta. Maksudnya meskipun sang istri sedang dalam ada urusan. Lagi masak di dapur. Lagi goreng tempe di dapur. Suaminya dari kamar dehem-dehem. Ngajak meong. Harus sanggup, harus siap. Ya, Ustazah Nida, Ustazah Nabila, ini harus dicamkan baik-baik. Nah, ini kalimat wa in kanat ala dhahri qatabin ini, meskipun istri sedang menunggang unta, maksudnya meskipun istri sedang dalam kesibukan, ada kegiatan, hentikan. Ya, matikan dulu kompornya. Begitu. Wa dzalika idza kana tamattu'u mubahan bi khilafi ghairil mubahi kawat haidin aw nufasa qabla al-ghusl walau ba'dan qita'id dammi inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Syekh Nawawi, yang dimaksud di sini adalah tentu saja jika istri dalam keadaan tidak uzur syar'i, tidak ada halangan, tidak sedang haid, tidak sedang nifas, atau haid sudah selesai tapi belum mandi. Karena dalam fikih Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i yang kita anut, seorang istri meskipun haid sudah selesai, ia belum boleh berhubungan intim dengan suami kecuali kalau ia sudah mandi. Wa'taziluhunna hatta yathurna, begitu dalam surah Al-Baqarah. Jauhilah istrimu yang sedang dalam haid hatta yathurna, hingga ia bersuci. Begitu diartikan dalam fikih mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam fikih mazhab Hanafi memang ada pendapat yang mengatakan yang penting istri sudah selesai haid, meskipun ia belum mandi, itu boleh berhubungan intim. Karena hatta yathurna di situ diartikan sebagai hingga ia bersih, maksudnya selesai haid. Tapi yang pendapat yang kita anut adalah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa seorang istri baru boleh berhubungan intim dengan suami ketika ia sudah selesai haid dan sudah mandi besar. Kemudian waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas salah satu sahabat Nabi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lau anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman." Seandainya ada seorang istri menjadikan malam-malamnya untuk sholat ibadah, wa naharoha siyaman, siang-siangnya untuk berpuasa sunnah, wa da'aha zaujuha ila firashihi, kemudian suaminya mengajak istrinya tidur, wa ta'akharat anhu sa'atan wahidatan, tapi si istrinya ini terlambat, melambat-lambatkan diri, menunda-nunda, meskipun sa'atan wahidatan, sebentar saja. Ja'at yaumal qiyamati tushabu bisalasili wal aghlal, pada hari kiamat nanti ia akan dibelenggu, begitu dalam disabdakan oleh Nabi sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi, akan dibelenggu, dirantai begitu, ma'asyayatin, bersama para setan, ila asfali safirin, hingga ke ke tempat yang paling rendah. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Nawawi ini adalah sebuah hadis Nabi, tapi ini perlu dilihat lagi kesahihan atau derajat hadis ini, karena di sini tidak disebutkan dari riwayat siapa. Kemudian wayah rumu wat'u zaujatihi bi hadrati ajnabiyyin. Nah, ini sudah 17 tahun ke atas ini. Ini etika pergaulan suami istri dalam arti hubungan intim. Ini sudah khusus dewasa ini sebenarnya. Panduan bagaimana kehidupan ranjang dalam Islam. Jadi antaranya wayah rumu wat'u zaujatihi bi hadrati ajnabiyyin. Seorang suami tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya disaksikan atau dilihat orang lain. Ya,
Ustaz Muhrijin, pastikan tamu sudah pada pulang. Ustaz Asri kalau bertamu ke pengantin jangan terlalu malam, segera pulang. Begitu ya. Nanti mentang-mentang teman akrab di pondok, wah malam Jumat datang pengantin, harus diperhitungkan itu ya. Tidak boleh dia disaksikan atau dihadiri atau diketahui oleh orang lain. Aw ajnabiyatin atau perempuan yang lain. Wa yustahabbu, nah ini etika yang berikutnya, wa yustahabbu lil mujami an yabda'a bi bismillah. Ketika mau mulai, Ustaz Muhrijin awali dengan basmalah. Karena segala sesuatu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, setiap perkara kullu amrin dzibalin dan seterusnya yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa aqta wa amtar, akan sia-sia, kehilangan keberkahan. Awali dengan basmalah. Jangan langsung ya. Ini belum ada yang berpengalaman, ini single semua yang hadir di sini. Ilmu ini ilmu ya. Wa yaqra'u qul huwallahu ahad. Tuh, baca qul hu dulu tuh. Nah. Wa yukabbiru. Tuh, baca takbir dulu, Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak malam lebaran ya. Kayak mau nyembelih kurban. Ya. Hari ini ceritanya mau perang lawan apa namanya? Perang lawan iblis, lawan Yahudi. Ya, takbir dulu. Tapi wala yuhallilu, tidak perlu membaca tahlil la ilaha illallah. Kelamaan nanti. Keburu ini nanti, keburu ilpil. Wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim azim. Ini doanya nih. Garis bawah ini kasih stabilo. Ya, nanti diamalkan ya kalau sudah nikah. Allahumma ij'al an-nutfata dzurriyyatan thayyibah. In kunta qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Itu ya Allah, jadikan benih ini adalah benih yang menghasilkan dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Jika engkau menghendaki bahwa ini akan melahirkan keturunan dari tulang rusuk. Ini doa, garis bawahi. Istabilo. Wa qala alaihi salam lau anna ahadakum idza ata ahlahu. Sabda Nabi yang lain, salah seorang di antara kamu yang hendak berhubungan intim dengan istrinya, bacalah Allahumma jannibnis syaiton, ya Allah jauhkanlah dariku syaitan. Wa jannibis syaitona ma razaqtana, dan juga jauhkanlah setan dari karunia yang engkau berikan kepada kami. Ini doa. Ada doanya ya dalam Islam itu, semuanya ada doanya. Minimal basmalah. Fa in kana bainahuma waladun, seandainya dari hubungan itu melahirkan anak, lam yudhirhu syaiton, maka anak itu tidak akan bisa diganggu oleh setan. Nah ini sangat spesifik, ini khusus bagi yang sudah berpengalaman saja ini. Yang hadir di sini para jomblo semua, jomblo fisabilillah. Ini kalimat yang sangat penting. Wa idza qarubat minal inzali. Nah ini Ustaz Asri ini kaum laki-laki. Jika sudah sedang berhubungan intim dan merasa akan qarubat minal inzal, sudah hampir kelima begitu ya. Faqul fi nafsika wala tuharrik syafataik. Ucapkan dalam diri ya. Dan tanpa menggerakkan lidah, tanpa menggerakkan bibir, artinya dengan cukup dibacakan dalam diri kita aja pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faj'alhu nasaban wa sihron. Ya. Diulang. Nah, ini dibaca di saat hampir klimaks. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu. Nah, salah baca. Tidak ada alifnya. Faja'alahu nasaban wa sihron. Dihafalkan ini. Ya, dihafalkan, nanti dibaca. Ingat enggak kira-kira nih ya? Wa kana rabbuka qadira. Oh, itu masih rangkaian dari doa tadi. Kemudian etika berikutnya, wayan harifu anil qiblah. Hendaklah suami istri itu yang sedang berhubungan intim tidak menghadap arah ke
kiblat wala yastaqbiluha, tidak juga membelakanginya. Tujuannya apa? Ikroman lil qiblah, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap arah kiblat. Dilihat posisinya, jangan menghadap arah kiblat. Etika berikutnya wal yughti nafsahu wa ahlahu bisaubi. Hendaklah memakai pakaian. Ada kain yang menutupi, tidak secara telanjang, bulat. Bahasa Jermannya buligir, ya. Tidak dibenarkan dalam Islam sabuligir itu ya. Ini ilmu ya, nanti kalau sudah nikah dicamkan baik-baik, nanti kalau sudah menjelang nikah baca lagi ini kalimat di sini nih. Kemudian kewajiban istri berikutnya terhadap suami. Wa an la tasuma ayatatawwan ghairu arafah wa asyura. Dan istri jangan berpuasa sunnah illa bi'idni, kecuali seizin suami. Jadi kalau seorang istri mau puasa sunnah harus nanya dulu ke suami. Besok bade saum kenging teu. Kata suami jangan. Siapa tahu bapak tiba-tiba pengen kan begitu. Siang-siang pengen ngemil misalnya ya. Kecuali kalau suaminya nggak ada, suaminya sedang kerja, sedang tugas keluar kota, ya. Tidak pulang, istri boleh saja. Ini ceritanya kalau suami ada di rumah. Istri mau puasa sunnah, maka seharusnya istri bertanya atau meminta izin kepada suami. Fa'in fa'alat, jika istri melakukan puasa tanpa izin suaminya, ja'at wa atisha, ia akan merasakan lapar dan haus saja, wala yuqbalu shaumu minha, dan puasanya tidak diterima. Begitu kata Syekh Nawawi. Berikutnya kewajiban istri adalah wa an la takhruja min baitiha illa bi'idnih. Hendaklah istri itu tidak keluar rumah kecuali atas seizin suami. Maksudnya bepergian keluar ya, bukan keluar rumah yang sudah lumrah, misalnya sekedar ke masjid atau ke warung, sesuatu yang sudah rutin ya dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Jangan sampai suami pulang kerja istri tidak ada dan lain-lain. Fa in fa'alat bi an kharajat bi ghairi idnihi la'anat hal malaikatu. Jika istri keluar rumah atau bepergian jauh tanpa seizin suami, maka akan dilaknat oleh malaikat, malaikatus samai, malaikat yang ada di langit, wal ardi, malaikat yang ada di bumi, wa malaikatur rahmati, malaikat pembawa rahmat, wa malaikatul azabi, dan malaikat pembawa azab. Hatta tatuba ay almar'atu, hingga si istri ini bertaubat, mengakui kesalahan diri, au tarji'a, atau hingga ia kembali ke rumahnya. Wa in kana az-zawju zaliman, meskipun suaminya itu adalah zalim ya. Zalim itu artinya melarang istri keluar rumah tanpa alasan. Meskipun suaminya seenaknya sendiri, "Neng jangan keluar rumah, jangan pergi-pergi ya." Meskipun tanpa menyebutkan alasan. Itu seharusnya istri mematuhi permintaan suami. Kalaupun ia keluar, dalam kalimat berikut, fa in kharajat bi idnihi, kalaupun ia keluar karena ada satu dan lain hal, maka hendaklah, kata Syekh Nawawi, si istri ini menghindari keramaian. Ia memilih tatlub al-mawadi al-khaliyah, mencari jalan yang sepi. Jangan jangan malah datang ke keramaian, dilihat orang-orang. Kemudian juga ia harus bisa menjaga diri. Jangan banyak berbicara. Jangan sampai ia malah berbicara dengan orang-orang, dengan teman-teman yang kemudian ia diketahui identitasnya, begitu. Nah, dari semua ini, kalimat terakhir, wa ulima min dzalika, kata Syekh Nawawi, wa ulima min dzalikal madhkuri, dari semua yang telah dipaparkan di atas,
wa ulima itu hampir ke pinggir. Annahu yajibu, bahwa wajib hukumnya wujuban muta'akkidan, dengan kewajiban yang sangat tegas. Alal mar'ati, bagi seorang istri, an tataharra ridha zaujiha wa tajtaniba sukhtahu ma amkana. Nah, dari paparan semua ini yang sudah dijelaskan tadi dan juga sebelum-sebelumnya, nampak jelas bahwa wajib hukumnya bagi seorang istri untuk selalu berusaha meraih ridho suaminya dan berusaha menjauhi atau menghindari murka atau kemarahan suaminya. Karena suami adalah kepala keluarga. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Seorang anak perempuan, anak gadis berada dalam tanggung jawab ayah bundanya. Tapi kalau sudah menikah, maka 100% orang tua itu lepas tanggung jawab. Melainkan sepenuhnya ada di tangan suaminya. Baik buruk istrinya, jasadnya, raganya, juga batinnya, mentalnya, akhlaknya, semuanya itu menjadi tanggung jawab suami. Wajar jika kemudian dalam fikih Islam sebagaimana dipaparkan oleh Syekh Nawawi dalam Uqudul Jad ini, suami memiliki tanggung jawab besar dan atas dasar itulah istri memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi, ya, karena dalam rangka mewujudkan kebersamaan, kerjasama, ya, membantu meringankan beban suaminya. Jangan sampai istri melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, dosa, nanti suami yang akan kena dosa juga. Kita akhiri pengajian ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin